Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dila kembali ke sini. Iya, saya ingin bercerita. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu gimana kabarnya? Saya baik, Mbak. Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu ini kesehariannya kan kamu ini udah selesai sekolah SMA. Iya. Kamu ini kesehariannya ngapain di rumah? Di rumah cuma beresin rumah, terus pelihara kucing. Iya, ada kucing banyak. Cuma 3 sih. 3 kucing. Iya. Kucing apa? Kucing biasa atau kucing Persia atau apa? Kucing biasa semua. Kucing biasa semua. Tadi kan Dila mau cerita ya. Iya. Boleh cerita sekarang. Gini, Mbak, saat ini kan saya sudah selesai lulusan SMA. Tapi saya bingung mau kuliah atau kerja gitu. Oh gini, berarti Dila ini udah lulus SMA tapi Dila bingung antara lanjutin kuliah atau mau kerja aja gitu ya. Iya, Mbak. Kalau kuliah ada pandangan nggak mau kuliah kemana, ambil jurusan apa gitu? Kalau kuliah saya sebenarnya sudah ada pandangan, tapi cuma dari keluarga aja yang masih mikirin biayanya gitu. Berarti kalau misal Dila ini kuliah berarti nanti Dila gap year ya ceritanya. Iya. Kalau boleh tahu pengennya kuliah di mana? Saya pengennya di Semarang, UNES kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya di Kudus aja. Mau ambil apa sih kira-kira? Saya pengennya ambil PGSD, Mbak. PGSD. Bagus sih, di UMA juga PGSD-nya udah A. Iya. Kan tadi kan yang menghambat ini kan karena orang tua ya, Iya. karena biaya. Iya, ekonomi. Gimana sih pendapat orang tuanya di Dila? Kalau dari orang tua aku sih, kemarin kan saya pengen pakai jalur KIP, tapi kayaknya kurang setuju. Dila ini kan tadi kan bilang pengen kuliah tapi yang menghambat itu biaya dan orang tuanya kurang merestui karena biaya sih mungkin ya. Iya. Dari orang tua aku itu pengennya nggak usah kuliah dulu, disuruh kerja. Kalau nggak kerja ya bantu-bantu di rumah, ngurus rumah gitu, Mbak. Tapi kan kamu sebelumnya nggak pernah cerita gini. Kemarin sebenarnya kalau kuliah ini biaya itu nggak melulu dari orang tua saja. Kita bisa kuliah sambil bekerja part time gitu, banyak. Terus ada KIP, ada beasiswa tuh banyak sekali loh, Dek. Iya, pengennya gitu sih, Mbak, tapi mungkin aku nggak tega gitu loh, takutnya kalau memaksakan gitu. Takut, iya sih, aku mengerti sih. Apalagi kalau masalah biaya, karena kuliah juga biayanya juga lumayan, nggak seperti kita SMA. Soalnya kalau kuliah, apalagi kalau di swasta itu menurut saya ya biayanya itu bisa dikatakan lumayan sih, Dek. Kalau kerja rencananya ada nggak pandangan mau kerja di mana tuh? Kalau kemarin pas sudah lulus SMA kan pertamanya mau kerja di pabrik, tapi sampai sekarang nggak jadi karena ya ada banyak faktor lah. Terus coba lamar di toko-toko tapi belum ada yang cocok sampai saat ini. Tadi kan Dila cerita ada berbagai faktor yang menyebabkan Dila nggak jadi kerja di pabrik ya. Mohon maaf ya, kalau boleh tahu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan Dila berubah pikiran sehingga nggak jadi kerja di pabrik? Saya kan ini anak perempuan satu-satunya, Mbak. Tunggal. Ya, tunggal. Orang tua saya juga mikir kalau pergaulan saya di sana jadi bebas atau gimana gitu. Terus kehidupan di pabrik kan kayak atasannya pada galak-galak gitu kan lumayan katanya. keras. Iya.
gitu, jadi mikir-mikir lah kalau mau ke pabrik. Berarti gini ya, orang tua yang memfaktori utamanya adalah orang tua, karena mungkin Dedira itu anak tunggal, nggak boleh jauh-jauh dari orang tua, nggak tega terus sama Dedira, takutnya di sana terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena nggak ada pengawasan dari orang tua. Terus itu sih, sama kerasnya dunia pabrik seperti itu kan. Iya mbak, itu. Terus kalau menurut mbak tentang cerita saya ini sebaiknya bagaimana ya? Begini ya, bukannya saya mau memberi memihak atau gimana, sebenarnya yang tahu kamu harus bagaimana itu, yang bisa memutuskan kamu tuh sebenarnya diri kamu sendiri. Kalau boleh tahu ya, kalau Dedira di rumah mungkin suka masak-masak nggak? Iya, lumayan suka. Soalnya saya pernah ini lihat story di WhatsAppnya Dedira, Iya. pernah buat cemilan-cemilan seperti itu. Kamu nggak melihat peluang itu? Pengen sih buka usaha makanan gitu, tapi orang jualan makanan sekarang kan banyak, takutnya Banyak cuma sekali. laku sesaat dua gitu. Ya begini sih, kita harus membuat ciri khas kita, keunikan kita, biar orang-orang itu tertarik, ada yang membedakan masakan kita dari yang lain gitu loh. Menurut saya mending ini sih Dit, sambil nunggu kita kamu kuliah tahun depan, ini untuk mengisi waktu kosong kamu dulu. Kalau kamu biasanya ya, orang kalau udah ngerasain dapat uang itu biasanya kalau mau ngapain lagi, kalau ada rencana kuliah biasanya malah nggak jadi, malah keenakan cari uang. Iya. Kamu itu bisa jualan itu sih, online makanan itu, soalnya kamu kan bisa masak-masak buat apa sih kemarin, piscok, martabak atau apa kemarin ya. Kamu memikirkan itu enggak? Ya sempat terpikirkan sih, tapi belum berjalan sampai sekarang, belum ada apa ya, Belum ada aksinya gitu loh. iya, baru kepikirannya Rencana aja. Bisa deh searching dulu masakan-masakan, siapa tahu nanti malah kamu jodohnya di situ gitu loh. Nggak, kita sukses itu juga nggak harus kuliah. Kita juga sebagai anak ya kadang takut durhaka atau gimana sama orang tua ya, nurut sih dek, kayak kalau nggak dibolehin kuliah atau gimana ya kita nurut aja dulu. Kita cari opsi yang lain, mungkin tadi seperti berjualan, barangkali mungkin laris dan kamu merasakan enaknya cari uang sendiri itu gimana, itu bisa dicoba sih menurut saya kan. Orang-orang zaman sekarang itu sukanya apa-apa delivery gitu kan. Kamu bisa mencobanya sih menurut saya. ya sih mbak, apa saya coba jualan aja ya? Bisa sih, bisa dicoba itu, sangat berpeluang sih. Kalau gitu saya tak jualan dulu sambil nunggu-nunggu ada pekerjaan atau nunggu-nunggu bisa kuliah. Sebenarnya kamu bisa sih berjualan sambil kuliah. Zaman sekarang ini banyak ya, misalnya kita jualan, nanti hari Sabtu sama Minggunya kita kuliah. Ada sih dek perguruan tinggi UT kalau nggak salah, itu teman saya ada yang kuliah di UT Sabtu sama Minggu, Senin sampai Jumatnya itu bekerja. Kamu kan bisa, kamu apalagi usahanya di rumah, kamu bisa mencobanya itu. Iya sih, tapi takutnya nggak bisa bagi waktu gitu. Ya itu pintar-pintar kita memprioritaskan hal-hal yang kegiatan yang penting yang mana, yang gak penting yang mana. Kamu harus pintar-pintar, soalnya kan itu fokusnya nggak cuma satu, terbelah-belah antara kerja, antara kuliah gitu.
kalau gitu tak coba jualan dulu aja mbak, siapa tahu memang jalan rezekinya ada di situ. Ya tak doain kamu jualannya lancar, laris sih. Dicoba dulu ya, nggak apa-apa sih, soalnya Ya. kamu memiliki bakat masak gitu loh, eman-eman. Iya mbak, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kamu gimana nih perasaannya, udah agak legaan kan? Tadi kan kamu kebingungan gitu. Agak lega sih, soalnya kan beban selama ini udah Iya kan? udah tak ceritakan sama mbak gitu. Kayak berperang gitu ya, Iya. kuliah apa kerja apa kayak gitu ya. Iya mbak. Ya kalau begitu sih alhamdulillah. Kalau kamu udah agak ada pandangan kemana ya alhamdulillah. Kalau gitu kita akhiri dulu ya. Jadi kita lanjut besok kalau kamu mau cerita ke saya ya saya dengan senang hati akan menerima mendengarkan kamu bercerita. Iya mbak. Ya sudah. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi